Pembahasan kali ini yaitu mengenai perubahan organisasi, mata kuliah Budaya Organisasi kelas 7A dengan dosen pengampu Ibu Novian Ekawati SEMM, disusun oleh Hoyatul Rizkia, NPM 181063102005 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian perubahan. Menurut S. P. Robin pada tahun 1996, perubahan adalah membuat sesuatu menjadi lain, dan adapun perubahan terencana merupakan kegiatan perubahan yang disengaja dan berorientasi tujuan. Tujuan dari perubahan terencana yaitu mengupayakan perbaikan kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam lingkungan. Kemudian, mengupayakan perubahan perilaku karyawan. Selanjutnya, menurut Wood et al., perubahan merupakan upaya terencana, sistematis, dan terkendali untuk mengubah lebih dari satu aspek organisasi, yaitu tugas, struktur, teknologi, dan cara berpikir anggota organisasi agar efektif mencapai tujuan organisasi. Sedangkan menurut Wibowo menyatakan bahwa manajemen perubahan adalah sebuah proses sistematis dalam penerapan pengetahuan, sarana, dan sumber daya yang diperlukan untuk mempengaruhi perubahan pada orang yang akan terkena dampak dari proses perubahan tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu masalah dalam perubahan. Banyak masalah yang bisa terjadi ketika perubahan akan dilakukan. Masalah yang paling sering dan menonjol adalah penolakan atas perubahan itu sendiri atau resistant to change. Nah, penolakan terdapat dua, ada penolakan eksplisit dan penolakan implisit. Penolakan eksplisit bisa jelas terlihat dan segera, misalnya seperti mengajukan protes, ancaman mogok, demonstrasi, dan lain-lain. Sedangkan penolakan implisit yang tersirat dan lambat laun, misalnya seperti loyalitas pada organisasi berkurang, motivasi kerja turun, kesalahan kerja meningkat, dan lain-lain. Mengapa terjadi penolakan atas perubahan tersebut? Nah, menurut Stephen P. Robbins, Organizational Behavior Concept, Controversies and Application pada tahun 1991 menyatakan bahwa terdapat dua penolakan atas perubahan. Yang pertama yaitu penolakan perubahan oleh individual, dan yang kedua penolakan perubahan oleh kelompok atau organisasi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai penolakan perubahan oleh individual dan organisasi. Penolakan perubahan oleh individual yang pertama ada kebiasaan. Ini merupakan pola tingkah laku yang ditampilkan berulang-ulang sepanjang hidup. Kebiasaan dilakukan karena merasa nyaman, menyenangkan. Jika perubahan berpengaruh besar terhadap pola kehidupan, maka akan muncul mekanisme diri yaitu penolakan. Yang kedua, rasa aman. Jika kondisi saat ini memberi rasa aman atau nyaman, dan kita membutuhkan rasa aman yang relatif tinggi, maka potensi menolak perubahan pun akan besar. Status quo dikedepankan sebagai alasan. Yang ketiga, ada faktor ekonomi, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan atau income. Dengan perubahan tertentu mungkin akan mengurangi pendapatan, misalnya konsep 5 hari kerja akan mengurangi upah lembur. Yang keempat ada persepsi. Persepsi merupakan cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Cara pandang ini mempengaruhi sikap individu. Dan yang kelima yaitu ketidakpastian. Takut akan sesuatu yang tidak diketahui, karena sebagian besar perubahan tidak mudah diprediksi hasilnya. Dengan kata lain, kondisi sekarang sudah pasti, sedangkan kondisi nanti setelah perubahan belum pasti. Maka orang akan cenderung memilih kondisi sekarang dan menolak perubahan. Selanjutnya yaitu penolakan perubahan oleh organisasi. Yang pertama ada inersia struktural, artinya penolakan yang terstruktur. Organisasi lengkap dengan tujuan, struktur, aturan main, uraian tugas akan menghasilkan stabilitas organisasi. Jika perubahan dilakukan, maka besar kemungkinan stabilitas organisasi akan terganggu. Yang kedua, dampak luas perubahan, yaitu fokus perubahan akan berdampak luas. Perubahan dalam organisasi tidak mungkin hanya difokuskan pada satu bagian saja, karena organisasi merupakan suatu sistem. Jika satu bagian diubah,
maka berpengaruh kepada bagian lainnya. Yang ketiga ada inersia kelompok kerja. Meskipun individu mau mengubah perilakunya, namun norma kelompok memiliki potensi untuk menghalangi perubahan. Dominasi pengaruh kelompok lebih kuat daripada individu dalam kelompok. Yang keempat yaitu ancaman terhadap keahlian. Perubahan dalam pola organisasional dapat mengancam keahlian kelompok kerja tertentu. Penerapan IT dapat menggantikan aktivitas secara manual terkait mutu sumber daya manusia. Yang kelima ada ancaman kekuasaan. Ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang telah mapan. Mengintroduksi sistem pengambilan keputusan partisipatif seringkali dipandang sebagai ancaman kewenangan bagi tingkat middle manager. Yang terakhir yaitu ancaman alokasi sumber daya. Kelompok-kelompok dalam organisasi yang mengendalikan sumber daya dengan jumlah yang relatif besar seringkali melihat perubahan organisasi sebagai ancaman. Apakah perubahan tersebut akan mengurangi anggaran atau sumber daya manusia kelompok kerjanya atau tidak? Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi. Selanjutnya yaitu pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi. To make it permanent, Kurt Lewin Field Theory in Social Science pada tahun 1951. Yang pertama ada pendekatan unfreezing the status quo, upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penentang dan pendukung perubahan. Status quo dicairkan, biasanya kondisi yang sekarang berlangsung diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. Yang kedua yaitu pendekatan movement to the new states, secara bertahap tapi pasti perubahan dilakukan, yakni jumlah penentang perubahan mulai berkurang, sedangkan jumlah pendukung bertambah. Untuk mencapainya, hasil-hasil perubahan harus segera dirasakan. Yang ketiga ada pendekatan rephrasing the new change. Jika kondisi yang diinginkan tercapai, stabilkan kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru juga. Jika berhasil, maka jumlah penentang akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukung semakin banyak bertambah. Pembahasan selanjutnya yaitu tujuan perubahan organisasi. Tujuan perubahan organisasi yaitu yang pertama meningkatkan kemampuan organisasi, yang kedua meningkatkan peranan organisasi, yang ketiga melakukan penyesuaian secara internal dan eksternal, yang keempat meningkatkan daya tahan organisasi, dan yang terakhir mengendalikan suasana kerja. Perubahan budaya organisasi akan bermakna apabila nilai-nilai baru yang dikembangkan tetap memperhatikan nilai-nilai yang telah ada. Beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai referensi dalam penanganan perubahan budaya organisasi antara lain yang pertama, mengetahui dari mana kita mulai, mempelajari budaya yang berjalan beserta kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua yaitu gunakan konsep rekonsiliasi budaya organisasi, yaitu continue melalui perbaharuan secara bertahap. Yang ketiga, libatkan semua orang dalam proses, diskusikan dilema sesungguhnya yang terjadi, termasuk tantangan dan hambatannya. Yang keempat, komunikasi berlebihan lebih baik daripada komunikasi yang kurang terbuka. Dan yang terakhir, yakinkan bahwa tingkat pimpinan konsisten antara kata dengan perbuatan dan terlibat langsung dalam penanganan perubahan. Sekian pemaparan materi mengenai perubahan organisasi dari saya. Terima kasih.